Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan, kisah seorang anak SMK membunuh semua keluarga mantan pacarnya. Mau tahu motifnya apa? Kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman pada kisah ini. Buat saudaraku semua yang suka dengan cerita dari kisah viral, tolong di-subscribe, like, komen, dan share. Karena semuanya gratis, gak ada ruginya. Agar saya lebih semangat dan bisa terus memberikan informasi dan kisah viral setiap harinya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses buat kita semua. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini membuat semua orang harus lebih berhati-hati dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga cerita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya, agar lebih berhati-hati dan selalu waspada. Inilah kisahnya. Terdapat satu keluarga, yang dimana seorang pasangan suami istri, dan 3 orang anak, dibunuh dengan sangat mengerikan, dan tidak berperi kemanusiaan. Adapun identitas korban yang dibunuh adalah Waluyo, berusia 34 tahun, Sri Winarsi, berusia 34 tahun, PD, berusia 12 tahun, RJ, berusia 15 tahun. Danza, berusia 3 tahun. Tepatnya terletak di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajen, Kalimantan Timur, oleh seorang yang berinisial JND. Pembunuhan terjadi pada Selasa, 6 Februari 2024. Pelakunya sendiri adalah pelajar SMK, berumur 15 tahun, yang tega menghabisi keluarga mantan pacarnya. Pelaku ini adalah mantan pacarnya RJ, di mana menurut ceritanya, cinta JND ini ditolak oleh RJ, karena rasa kecewa, kesal, dan sedih, karena cintanya ditolak. Akhirnya JND, pria berusia 15 tahun ini, nekat menghabisi semua keluarga mantan pacarnya yang berinisial RJ. Ternyata, bukan hanya kecewa karena cintanya, masih ada alasan lainnya kenapa JND tega membunuh satu keluarga RJ. Adapun JND membunuh semua keluarga RJ dikarenakan masalah sepele terkait cekcok keluarga, soal peminjaman helm yang terlalu lama, dan masalah lainnya, yang sebenarnya masalah tersebut sepele dan tidak harus diselesaikan dengan menghabisi nyawa satu keluarga. Saat melakukan aksinya, JND datang ke rumah korban dengan membawa senjata tajam parang. Saat di rumah korban, JND mematikan listrik rumah RJ agar aksinya tidak terlihat dan tidak ada saksi mata, karena semua dalam keadaan gelap. Setelah mematikan listrik, kemudian JND masuk ke rumah RJ. JND langsung bertemu dengan Waluyo, yang dimana adalah ayah dari RJ. Setelah melihat Waluyo, kemudian JND pun memukul dengan sangat keras. Tersungkurlah Waluyo, karena pukulan JND tersebut. Setelah memukul Waluyo, lalu JND melanjutkan aksinya, dengan memasuki kamar Sri Winarsi.
yaitu ibu dari RJ, lalu menusuknya menggunakan parang hingga tewas. Tidak hanya itu, setelah ibu RJ tewas, JND membunuh adik-adiknya RJ yaitu PD dan ZA. Ketika itu RJ mendengar suara keributan, dan hendak menuju sumber keributan, lalu kemudian, RJ pun ikut dibunuhnya. Setelah selesai melakukan aksinya, dan ketika ingin keluar rumah, JND tersebut melihat Waluyo, yang masih hidup. Lalu JND pun langsung menghabisi nyawa Waluyo yang masih hidup. Benar-benar pembunuhan yang sangat tragis, dan mengerikan. Kok bisa ya anak berumur 15 tahun melakukan pembunuhan sadis, sampai mempunyai pikiran yang sangat mengerikan, menghabisi semua keluarga mantan pacarnya, sampai tak tersisa. JND juga sempat mengarang cerita, untuk mengelabui polisi. Kapolres PPW AKBP Supriyanto mengatakan, JND sebelumnya memang hanya berstatus saksi. Sebab, dia menjadi salah satu orang yang pertama mengetahui tragedi pembunuhan 5 orang anggota keluarga tersebut. Polisi mulanya mendapat laporan dari warga, berinisial A, tentang adanya kasus pembunuhan, pada Selasa, 6 Februari 2024, dini hari. Berdasarkan keterangan A, dia mengaku kali pertama mendapat informasi tragedi tersebut dari JND, yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Dalam keterangannya, JND mengaku mendengar teriakan minta tolong dari rumah korban, yang memang tak jauh dari rumahnya. Karena mendengar teriakan tersebut, JND lantas mengambil parang dan mendatangi sumber teriakan. Di sana, JND melihat ada sekitar 10 orang asing. JND bahkan mengaku sempat terlibat duel dan berhasil melukai 1 orang. Namun karena kalah jumlah, JND akhirnya terpojok dan diancam. JND lantas pulang ke rumah dan memberitahu kejadian yang dia alami kepada A. Keterangan yang diberikan JND tidak masuk akal. Lalu kami amankan JND ke Polsek Babulu, ungkap Kapolres. Polisi lantas fokus ke olah tempat kejadian perkara. Polisi lalu mengkonfrontir hasil olah tempat kejadian perkara, dengan keterangan JND. Akhirnya JND mengaku, bahwa dialah yang melakukan pembunuhan, bahkan tersangka JND, sempat tak menunjukkan wajah penyesalan, saat kali pertama memberikan keterangan kepada polisi. Tapi, setelah mengakui perbuatannya, dia mulai kelihatan menyesali perbuatannya, bukan hanya membunuh. Setelah diperiksa di kantor polisi, dan keluarnya hasil cek visum, JND pun memperkaos RJ, salah satu korban anak paling tertua, yaitu mantan pacarnya sendiri. Ungkap Kapolres Penajam Pasar Utara, AKBP Supriyanto, Selasa, 6 Februari 2024. Berdasarkan keterangan tersangka, JND yang diketahui masih duduk di bangku SMK, kelas 3 tersebut, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, dan mendapati pakaian dalam korban RJ. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kami memang menemukan kondisi korban RJ, dalam kondisi tidak mengenakan celana. Namun, terkait pengakuan tersebut, Kapolres masih menunggu hasil pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Ratu Aji Putri Botung PPU. JND, saat ini, sudah menjadi tersangka, resmi menjadi tahanan Polsek Babulu. Tersangka JND dijerat pasal 340 KUHP, pasal 60, ayat 3. Subsidiar pasal 338 KUHP, pasal 76, huruf C, Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman mati, atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Itulah kisah viral tragis, dan mengerikan. Kita semua harus mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Harus bisa kontrol emosi kita, karena hidup damai jauh lebih baik daripada kekerasan. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Karena ketika kita emosi dan membunuh, apakah masalah akan terselesaikan? Tentu tidak, justru akan datang masalah baru dalam hidup kita, akan bertambah dan lebih berat.
Untuk semua sobat kisah viral, mari kita semua belajar untuk menebalkan kesabaran kita dan jangan cepat emosi. Teruslah berbahagia dan tersenyum. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat selalu buat sobat viral.